suka pekerjaan ini. Setiap pekerjaan selesai, hasilnya lega sekali. Pak Budi juga bilang, kalau semisal performa bagus, kita bisa dapat pelatihan. Pelatihan? Dulu aku juga mikir begitu. 5 tahun di sini, pelatihan hanya sekali. Itu pun tentang SOP yang itu saja. Promosi tidak jelas. Sekarang aku hanya datang, kerja, seadanya, pulang. Mbak Rina bukannya dulu jadi karyawan terbaik? Itu dulu, sebelum Pak Budi jadi supervisor. Dia hanya lihat angka, tidak pernah peduli dengan karyawan. Pernah usul perbaikan sistem, dia bilang ikuti saja prosedur. Sekarang, ya gini, malas rasanya. Rina, data minggu lalu kamu hanya 70% dari target ini. Ini peringatan pertama, bulan depan harus 100% atau ada konsekuensi. Tapi Pak, target dinaikkan terus tapi alat dan pelatihannya tidak bertambah. Saya juga manusia, bukan mesin. Itu sudah kebijakan, kerjakan saja. Waduh, lagi stres. Mbak Rina, coba kita ngomong ke Pak Eda di HR. Kata karyawan lain, dia baik. HR juga hanya akan menjalankan usaha, tapi terserah deh. Selamat siang, Mbak Rina, Mbak Sari. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pak, sebenarnya saya sudah tidak betah. Target makin tinggi, tidak ada pelatihan, tidak ada pengakuan. Saya merasa pekerjaan saya tidak berarti. Apakah ini hanya masalah saya? Bukan hanya Anda, saya sudah mendengar keluhan serupa dari divisi lain. Coba ceritakan lebih detail. Mbak Rina dulu pernah mendapatkan ide bagus untuk efisiensi, tapi Pak Budi tidak menghargai, dan sekarang target naik, tapi tidak ada motivator apapun. Saya paham, ini masalah motivasi. Menurut teori Esbeck, gaji dan kondisi kerja itu high faktor. Kalau tidak ada, karyawan kecewa. Tapi kalau hanya itu, karyawan tidak termotivasi. Yang dibutuhkan adalah motivator, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan. Tapi Pak Budi hanya paham target. Saya akan bicara dengan Pak Budi, tapi Mbak Rina juga harus berubah. Saya lihat Anda punya potensi. Saya tawarkan Anda jadi project leader untuk perbaikan sistem input data. Ada tambahan tanggung jawab, tapi juga ada insentif dan pelatihan. Apakah Anda bersedia? Apakah Pak Budi setuju? Saya yang akan atur, percayalah. Pak Hendra, tapi saya hanya menjalankan instruksi direksi target naik 20% tahun ini. Budi, sebagai supervisor, tugas Anda bukan hanya memaksa, Anda harus memotivasi. Ingat teori Maslow. Karyawan butuh rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Rina sudah 5 tahun kerja, tidak pernah dipromosikan, tidak pernah diberi otonomi. Wajar dia kehilangan semangat. Tapi Pak, saya tidak diberi wewenang untuk memberi insentif. Motivasi tidak selalu uang. Coba lakukan hal sederhana. Contohnya, ucapkan terima kasih secara pribadi, beri kebebasan kecil, misal mengatur jam kerja atau metode kerja. Libatkan mereka dalam rapat pengambilan keputusan tim. Itu sudah meningkatkan motivasi intrinsik. Saya tidak pernah diajari itu. Saya hanya diajari hitung-hitungan. Sekarang Anda belajar. Saya sudah memutuskan Rina menjadi project leader perbaikan sistem. Tapi ini dia, jangan perintah. Jadi coach, saya akan nilai kinerja Anda juga dari kemampuan memotivasi tim. Setuju? Baik Pak, saya akan coba. Jadi, kalau kita gunakan shortcut Excel ini, waktu input berkurang 30%. Saya sudah coba. Wah, hebat Mbak, bisa ajari saya? Wah Rina, ide bagus. Tolong buatkan panduan singkat. Nanti kita diskusikan di rapat di minggu depan. Dan saya usulkan ke HR, Anda jadi trainer untuk divisi lain. Saya minta maaf, sebelumnya saya kurang paham. Terima kasih Pak. Awalnya saya ragu, tapi sekarang saya merasa dihargai. Senang bisa berkontribusi. Mulai bulan depan, target tim kita akan disusun bersama, bukan dari atas saja. Saya belajar bahwa motivasi bukan hanya soal bonus. Mantap, aku juga lebih semangat. Wah, beda sekali. Ini yang namanya motivasi kerja. Ketika karyawan merasa memiliki
dimiliki, dihargai, dan diberi kesempatan berkembang. Rina, bagaimana perasaan Anda? Seperti mendapat napas baru, Pak. Saya lupa kalau saya sebenarnya suka pekerjaan ini. Yang saya butuh hanya didengar dan diberi kepercayaan. Nah, itu intinya. Uang penting, tapi pengakuan, otonomi, dan tujuan itu lebih kuat. Ingat teori dan lebih, autonomi, mastery, dan purpose. Saya akan terapkannya ke seluruh tim. Terima kasih bimbingannya, Pak. Sama-sama, sekarang ayo kita buktikan bahwa tim yang termotivasi bisa mencapai target bahkan melampauinya.